Perkenalkan, nama saya Sarito Sinaga, MPM 19010101079. Saya prodi dari PGSD Stambu 19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari membaca, jenis membaca, metode membaca, strategi membaca, dan pendekatan membaca. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari membaca. Pengertian membaca yaitu kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara dalam hati. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis membaca. Di sini yang pertama jenis-jenis membaca yaitu membaca dengan nyaring. Yang dimaksud dengan membaca dengan nyaring ini yaitu kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksud untuk mengetahui cara membaca yang benar. Nah, yang kedua, membaca dalam hati. Di sini yang dimaksud dengan membaca dalam hati yaitu mempergunakan ingatan dengan visual. Yang ketiga, membaca ekstensif, yang artinya membaca secara luas, objeknya meliputi sebanyak mungkin. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap membaca. Yang pertama di sini yaitu tahap mendengar. Yang dimaksud dengan tahap mendengar itu yaitu tahapan yang dimana seseorang anak memahami apa yang didengar dengan baik sejak usia 1 tahun dan sudah bisa mampu mengingat. Nah, yang kedua di sini yaitu tahap berbicara, yang artinya tahap yang dimana pada usia 4-5 tahun si anak tersebut sudah bisa memperoleh tata berbicara yang mempunyai makna. Nah, yang ketiga di sini yaitu tahap membaca. Yang dimaksud di sini yaitu tahap membaca, tahapan yang dimana seseorang anak sudah mulai berpikir bahwa membaca buku itu sangatlah penting pada usia tersebut. Nah, yang keempat adalah tahap menulis. Di sini yang dimaksud dengan tahap menulis yaitu tahapan yang dimana seseorang anak sudah bisa membaca dan memperoleh tata cara berbicara yang sudah dimulai memahami apa yang dia tulis. Nah, yang keempat yaitu di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja metode membaca. Yang pertama itu metode abjad, dan yang kedua metode eja, dan yang ketiga metode suku kata, dan yang keempat metode kata, dan yang kelima metode kalimat, dan yang keenam adalah metode sas. Dan yang kelima adalah di sini saya akan menjelaskan tentang strategi membaca, yaitu yang pertama strategi kegiatan membaca langsung. Di sini untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif. Nah, yang kedua adalah strategi SQ3R, yang artinya untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, memilih kemampuan dengan membaca yang cepat. Nah, yang terakhir adalah pendekatan membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan membaca. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif, yaitu mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, yang kedua di sini yaitu pendekatan integratif, yang artinya pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu. Nah, yang ketiga di sini yaitu pendekatan cara belajar siswa yang aktif, yang artinya sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Nah, yang terakhir adalah pendekatan Will Language, yang artinya satu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh. Terima kasih.